Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Rizan Jariani Resnanti dengan NIM H072146 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi tepat guna di era globalisasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Di era sekarang ini, tentunya kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Pengertian dari teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selain itu, menurut Durkheim, teknologi adalah kolektif yang bahkan diprediksi bisa menggantikan kedudukan agama yang ada di masyarakat. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana, dan di era sekarang ini, alat-alat tersebut diubah menjadi semakin canggih dan sering kita sebut dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan akan jauh lebih efisien daripada kita menggunakan teknologi lama. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Untuk penggunaan kemajuan teknologi sendiri, kita ambil contoh kecil, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi, kini mulai banyak bermunculan kegiatan yang bisa hanya dilakukan dengan melalui teknologi yang kita genggam. Hal ini akan sangat memudahkan siapapun dalam melakukan pekerjaannya dan waktunya akan jauh lebih efisien. Contoh penggunaan teknologi lainnya yaitu pada bidang informasi dan komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita bisa menggunakan telepon genggam. Telepon genggam juga berguna untuk mencari informasi yang hanya dalam hitungan detik saja kita dapat mendapatkan banyak sekali informasi. Jadi tidak seperti pada zaman dahulu, jika mencari informasi harus menunggu keluaran koran terbaru baru bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Lalu dengan telepon genggam kita juga bisa berkomunikasi dengan mudah, bahkan bisa mengirimkan pesan dalam hitungan detik saja. Jadi tidak perlu menunggu seperti pada zaman dahulu, menunggu balasan surat yang melalui pos yang kita hanya harus menunggu berminggu-minggu. Nah, teman-teman semua, ternyata banyak sekali ya yang dapat kita lakukan dengan adanya kemajuan teknologi ini. Namun, tak jarang pula dalam penggunaan teknologi ini, banyak sekali yang menyalahgunakan penggunaan teknologi ini. Salah satu contohnya yaitu maraknya beredarnya berita palsu atau yang sering kita sebut hoax. Hoax sendiri adalah informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kasus hoax sering kali terjadi di negara tercinta kita ini, sedih sekali rasanya. Salah satu kasus yang sempat mencuri perhatian netizen yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Kasus hoax lainnya yang sering berterbaran rata-rata disebarkan oleh ibu-ibu. Umumnya, ibu-ibu mendapatkan informasi tersebut dari media sosial Facebook. Lalu, ibu-ibu tersebut menyebarkan berita-berita tersebut ke WhatsApp grup mereka tanpa memilah-milah ataupun tanpa mencari tahu kebenarannya. Jadi, sering kali terjadi banyak hoax di kalangan ibu-ibu maupun remaja maupun umumnya. Contohnya saja, kasus yang terjadi di Jawa Timur, yaitu seorang ibu-ibu menebarkan berita tentang penculikan anak yang akhirnya tertangkap oleh Polda Jatim. Beberapa contoh kasus di atas pastinya memberikan dampak negatif
yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi. Dampak dari hal tersebut tidak hanya dapat berpengaruh pada psikis atau kejiwaan saja, namun pada kesehatan juga. Dampak psikis yang mungkin terjadi adalah kecanduan, memunculkan sifat malas, mungkin juga membangkang kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dampak fisik juga terpengaruh karena terlalu lama menatap layar HP sehingga akan memancarkan radiasi yang tidak baik untuk kesehatan. Selain dampak psikis dan fisik, juga mempengaruhi dampak sosial, yaitu menjadikan orang tersebut menjadi antisosial dan introvert. Mereka akan cenderung menutup diri dari pergaulan dan memilih untuk sendiri. Di atas adalah penyampaian materi dari saya mengenai penggunaan teknologi tepat guna di era globalisasi ini. Dari yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa teknologi berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya tersebut haruslah tepat guna dan tidak boleh disalahgunakan. Jadi, mari sama-sama kita bentengi diri kita dengan memanfaatkan teknologi yang semestinya. Mari kita lebih bijak dalam menggunakan internet. Stop hoax dan mari sebarkan kebaikan. Terima kasih. Bila ada salah, saya minta maaf. Dan bila ada kelebihan, mari kita jadikan sama-sama menjadi pelajaran bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.